Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat bertatap muka meski online karena kondisi pandemi seperti saat ini. Salat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alaihi. Baiklah, kita kali ini kita kembali lagi di agenda rutin kita yaitu Predatalk Season 2 yang merupakan salah satu yang ditaja oleh Predatek yaitu Puzzle Riset Data Teknologi. Nah, pada episode kali ini Predatek mengangkat tema dengan judul Peluang Kerja Lulusan IT di Dunia Industri. Nah, pada episode ini kan bahwasannya jurusan IT ini memiliki banyak sekali prospek kerja yang baik di era digital seperti saat ini. Dan perusahaan itu tentunya membutuhkan tenaga dan kemampuan dari lulusan IT. Nah, narasumber kita kali ini merupakan lulusan IT yang bekerja sebagai IT Service Desk di Pertamina Hulu Rokan, yang merupakan mahasiswa UIN Suskaryau, jurusan Sistem Informasi, lulusan 2018, dan merupakan anggota Predatek Puzzle 5, yakni Abang Bambang Setiawan. Assalamualaikum, Gang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Bang. Sebelum lebih jauh nih, mau nanya, Abang kan bekerja sebagai seorang IT Service Desk itu. Nah, kalau IT Service Desk itu secara umumnya orang menyebutnya kayak call center. Cuma yang membedakan call center sama service desk itu di sini service desk juga membantu problem solving jika ada problem di kalau call-nya angfon teruskan seperti itu aja. Namun kalau service desk problem yang dilaporkan oleh user yang di kantor itu jika bisa di remote maka service desk yang akan meremote duluan. Kalau tidak bisa, nanti kita buatkan tiket ke support. Nanti support yang bakalan datang ke lapangan. Bahasa awamnya ini gini, garda terdepan untuk problem IT gitu. Oh gitu. Tadi kan Abang bilang problem-problem gitu kan. Orang nelpon ke Abang gitu kan, kayak Abang sebagai call centernya. Problem-problem seperti apa sih Bang yang kayak sering gitu yang Abang terima gitu? Nah, problem yang paling sering itu tentang akses intranet. Karena di Pertamina sendiri ada 2 aplikasi berbasis web yang bisa diakses melalui intranet saja sama yang internet saja. Nah, untuk aplikasi intranet itu harus menggunakan proxy khusus agar bisa diakses dari luar. Nah, biasanya untuk user-user yang sudah tua atau mungkin 40-50 tahun, udah masuk masa pensiun, mereka kan nggak ngerti tuh masalah proxy. Mereka ngertinya klik langsung bisa. Nah, di sini tugas service itu membantu memberitahu user bahwasanya memang harus ada proxy yang harus disetting agar bisa mengakses intranet tersebut. Seperti itu. Oh, gitu. Nah, Bang, Abang kan bekerja di Pertamina ya, Bang ya? Iya, betul. Nah, awal mula Abang tahu kerjaan ini dan awal mula bisa masuk di perusahaan seperti Pertamina itu seperti apa, Bang? Karena kan itu dengar-dengarnya mau masuk Pertamina itu susah katanya gitu. Itu gimana, Bang? Nah, untuk masuk ke Pertamina sendiri lumayan panjang kisahnya kalau dijelasinnya. Mungkin awal masuk itu 2017, dulu masih Chevron Pacific Indonesia. Nah, itu masih zaman skripsi, semester 8. Dapat panggilan proyek di Duri. Nah, untuk proyek itu sendiri hanya 5 bulan. Jadi selesai proyek, selesai kerja. Nah, karena dulu masih kuliah kan, masih
kuliah dan nganggur juga. Yang lebih parah sih masih skripsi dulu. Jadi waktu itu lagi galau banget tuh antara nyelesain skripsi dulu atau nerima tawaran kerja dulu. Jadi diskusi dulu sama teman-teman satu angkatan dan juga diskusi dengan pembimbing, kebetulan pembimbingnya Pak Mustaqim. Jadi setelah diskusi 1 minggu kalau nggak salah, memutuskan untuk diterima kerjaan itu karena kerjaannya di Duri, di luar kota, sehingga bakalan susah tuh untuk nyelesain skripsi jauh Pekanbaru Duri. Nah dari situ awal mula masuknya. Nah setelah selesai proyek itu sampai sekarang alhamdulillah nyambung terus. Alhamdulillah sampai Chevron habis di Indonesia masih bisa bekerja di Pertamina sampai sekarang. Oh, jadi awal mulanya itu Abang dari Chevron dulu, terus langsung habis kontrak langsung dialihkan ke Pertamina gitu ya, Bang? Iya, betul. Gitu. Nah, kalau boleh nih Abang sharing sama kami semua, gimana awal mula karir Abang sampai sekarang Abang sebagai seorang IT service gitu. Untuk awal karir dari proyek pertama itu proyek pergantian IP phone, IP telepon. Nah, itu proyeknya memang hanya mengganti saja. Jadi ada IP phone yang sudah disetting sama tim IT-nya, tim servernya. Kami hanya memasang aja ke kantor-kantor. Jadi di Chevron itu ada banyak di Duri, Dumai, Bangko, Rumbai, Minas, itu semua kami ganti satu persatu. Jadi dari set ke set gitu pekerjaannya. Setelah itu habis proyek itu selesai 5 bulan, dapat proyek baru lagi, itu pergantian PC sama laptop. Tentunya lokasinya sama juga di Duri. Itu lebih lama 8 bulan. Nah, untuk proyek kedua ini kebetulan sudah lulus. Lulusnya bulan Februari, bulan Aprilnya kerja lagi gitu. Nah, dari proyek pergantian PC itu nyambung sampai ke maintenance tuh sebagai desktop support. Desktop support itu kalau di luar, kayak di perusahaan luar tuh namanya IT support. IT support mengerjain semua keluhan IT, tapi itu harus ke site, harus datang ke lokasi. Itu sebagai level 2-nya supportnya. Nah, berikutnya setelah itu pindah lagi, ada peluang di tempat lain lagi kan. Sama-sama di Chevron juga ada peluang, ditawarin, udah diterima aja. Karena kan selagi masih muda, nyari batu loncatan, pindah-pindah nggak masalah. Nah, untuk di service sendiri, tahun 2019 itu dapat tawaran di Pekanbaru. Sebelumnya kan di Duri. Nah, kalau sebelumnya ini yang perusahaan yang menang itu IBM, itu kontraknya setahun, dan di Pertamina IBM itu tidak digunakan lagi. Makanya pindah ke Pertamina, sekarang berbeda perusahaan lah gitu. Bertahan sampai sekarang. Oh, panjang ya Bang, kayak awal mulanya gitu. Nah, dari segala yang Abang ceritakan tadi tuh, kesulitan apa sih yang pernah Abang alami kerja gitu? Nah, mungkin kesulitan yang sering dialami itu yang pasti karena kan usernya atau klien itu sudah banyak yang tua. Mereka nggak ngerti tentang IT, tapi mereka pengen bersih aja gitu. Jadi kan kalau di Pertamina ini setiap job desk itu punya autorisnya masing-masing, punya batasnya masing-masing. Contohnya kalau sebagai service desk ini tidak ada akses untuk menambah kayak Active Directory, nambah user gitu kan. Nah, biasanya user-user yang sudah tua ini pengennya, oh, kalian kan orang IT gitu, jadi harus bisa semuanya. Nah, mungkin itu sebagai orang IT, kita semua sudah paham dengan kalimat itu ya. Bahwasanya orang IT itu harus tahu semua tentang IT. Padahal kan nyata di lapangan, job desk IT itu berbeda-beda. Nah, mungkin itu kesulitan yang paling besar yang pernah dialamin. Halo?
Terputus kayaknya. Hadi menggantikan sebagai hostnya. Baik. Tapi ini recording. Mohon maaf Bang, jaringannya kayaknya jelek di laptop kami. Oke, ya nggak apa. Oke Bang, tadi dengar juga sih dari sini Bang, dari HP teman, soalnya teman ada juga satu kontrakan sama kami kan. Oke. Boleh diulang nggak Bang, soalnya tadi kurang ada sedikit kurang jelas. Oke, untuk kesulitannya itu adalah menghadapi user yang sudah lumayan tua, bisa dibilang lumayan tua, itu mereka pengennya terima bersih, pengennya suatu problem itu selesai di saat itu juga gitu. Sedangkan kalau di Chevron atau Pertamina itu satu job desk itu nggak bisa untuk mengerjain semua. Walaupun kita tahu contohnya ada problem jaringan, kita tahu cara nyelesainnya. Cuman karena kita sebagai hardware itu udah nggak masuk job desk, jadi itu memang nggak boleh dikerjain. Nah, untuk user-user ini biasanya kan sekalian lah gitu kan. Mumpung orang IT datang, padahal secara pekerjaan itu di luar tanggung jawab kami gitu. Nah, kalau dikerjain terjadi apa-apa itu berbahaya. Seperti itu. Oh gitu ya Bang. Aduh, gimana ya? Oke. Nah, dari segala kesulitan tadi Bang, terus problem solving yang Abang lakukan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan tadi gitu, gimana Bang? Nah, problem solvingnya ya kami menjelaskan ke usernya bahwasanya setiap pekerjaan itu memang sudah ada PIC-nya masing-masing. Jadi jika pekerjaannya tentang A yang dikerjakan oleh tim A, maka tidak bisa tim A itu mengerjakan kerjaan B. Nah, jika dijelaskan secara detail, maka mereka akan mengerti gitu bahwasanya kami tidak ada authority untuk mengerjakan itu, dan seandainya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka keduanya bisa kena sanksi dari perusahaan. Karena di Pertamina maupun di Chevron sendiri, mereka memiliki prinsip bahwasanya pekerjaan itu harus diselesaikan oleh ahlinya. Seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, nih Bang, mau nanya, bekerja sebagai seorang IT service gitu, itu tuh sebenarnya dream job Abang dari dulu atau gimana Pak? Nah, sebenarnya kalau dream job itu mengikuti waktu. Mungkin teman-teman yang sudah kerja ngerti ya, bahwasanya tidak semua kayak dream job itu bakalan terpenuhi gitu. Cuman sekarang ini yang dicari adalah gaji. Oh, Nah, gaji. setiap kita bekerja pasti yang pertama diutamakan itu gaji. Nah, masalah lingkungan atau masalah selebihnya itu kalau bagi saya itu nomor sekian. Oh, kalau menurut Abang nih gaji nomor 1 gitu Bang ya? Iya, kita bekerja untuk gaji kan. Ya, Hadi. Sebelum Abang jadi IT ini, Abang dream job-nya itu apa sih Bang? Gitu. Misalnya, Dream job. Kalau dream job sih dulu ya pengen kayak Hadi, kayak Bang Hadi, jadi programmer, kerjanya dari rumah, bebas waktunya kayak gitu kan. Ternyata rezekinya nggak di sana. Kemampuannya juga nggak sanggup kalau untuk seperti itu kan. Jadi di mana Allah beri rezeki aja itu dijalanin sama saya. Nah, kalau mau jadi seorang IT service nih Bang, skill apa aja sih yang harus kita miliki gitu? Untuk skill khusus bisa dibilang nggak ada, cuman yang pasti cara bicara itu kayak kita sebagai sistem informasi, bahwasanya kita sebagai penghubung antara end user atau orang awam ke, kalau programmer apa namanya, ke programmernya lah gitu kan, atau ke supportnya. Nah, kadang bahasa end user itu berbeda dengan bahasa support. Nah, kalau itu kan kita sebagai sistem informasi ngerti lah flow-nya bagaimana. Bahwasanya keinginan user kadang
berbeda dengan apa yang dimaksud oleh user itu sendiri. Nah, itu kita sebagai sistem informasi harus bisa menganalisa bahwasanya keinginan user itu seperti ini loh. Jadi kita harus jelaskan ke supportnya agar supportnya ngerti apa yang dimaksudkan oleh end usernya. Nah, kalau kita nggak ngerti di sana, nanti apa yang di request sama end user, supportnya nggak ngerti. Jadi nggak terhubung antara dua sisi itu. Oh, jadi harus pandai ngomong lah gitu Bang ya? Iya, pandai ngomong dan pandai menganalisa. Oh, Bang, ngomong-ngomong pandai ngomong nih gitu kan. Awal mula kayak Abang interview kerja dulu, gimana sih Bang? Soalnya kan mau tahu juga gitu gimana sih waktu interview tuh kalau orang kerja gitu. Tips-tipsnya lah kalau boleh tahu juga. Nah, kalau untuk tips interview dari saya, bahwasanya jika kita meng-apply suatu pekerjaan, kita memang minimal harus tahu garis besarnya dari kerjaan itu. Contohnya kita mau ngelamar jadi programmer, ya kita minimal tahu bahasa pemrograman apa yang harus kita kuasai. Karena setiap kita mendaftar, jarak antara diterima interview sama interviewnya itu bakalan ada ranknya kan, minimal 1 atau 2 minggu. Kita ditelepon untuk interview, bahwasanya nanti 2 minggu ke depan interview. Nah, di waktu 2 minggu itu kita gunakan untuk mempelajari job desk apa yang akan di interview itu. Jadi kalau seandainya kita nggak ngerti, contohnya nggak ngerti programming nih, tapi ada waktu 2 minggu untuk belajar. Nah, di situ kita belajar secara garis besarnya aja. Jadi apa yang ditanya oleh HRD itu, kita bisa ngejawab. Masalah dalam-dalamnya lagi itu biasanya setiap perusahaan ada proses trainingnya. Jadi nggak semua pekerjaan masuk kerja langsung bekerja sesuai kayak senior-senior itu bukan. Ada waktu handover biasanya atau trainingnya 1 bulan atau 2 bulan, nanti itu kita diajarin lagi dari awal bahwasanya ini seperti ini loh kerjaannya gitu. Nah, di sana kita bisa belajar dalam waktu 1-2 bulan, kita bisa ngerti lah bagaimana flow pekerjaan itu. Jadi itu membuat peluang diterimanya lebih besar daripada kita sama nggak mau. Oh, jadi ada tapi kalau misalnya kita ada training tapi kita gagal gimana tuh Bang? Tak jadi ya jadinya. Nah, biasanya ada masa probation ya. Jadi setelah 1 bulan atau 2 bulan di training, ya emang harus nggak dilanjutin gitu kontraknya. Karena probation kadang 3 bulan atau 6 bulan. Nah, harusnya sih dalam jangka waktu segitu, 3 bulan, kalau kita setiap hari belajar, pasti bisa lah. Iya. Oke Bang, Abang kan tadi udah jelasin skill gitu kan. Salah dari yang Abang jelasin tadi tuh skillsnya Abang dapatkan dari organisasi Predatek gitu? Ada sebagian karena pengalaman. Kalau yang didapatkan sendiri itu adalah cara kita komunikasi. Nah, kita organisasi kekeluargaan. Jadi cara kita komunikasi sama tim bisa kita gunakan saat dirinya. Contohnya sekarang kita nih kan bisa dibilang belum pernah ketemu, ya mungkin cuman kenal nama atau kenal wajah dari foto profil WhatsApp aja. Nah, jadi setelah ini kan kita komunikasi kan secara panjang lebar. Nah, lama-lama jadi akrab. Begitu juga di dunia kerja, dari yang nggak kenal sering komunikasi. Nah, karena kita terbiasa komunikasi dengan orang lain, orang luar yang belum kita kenal sebelumnya, di pekerjaan jadi terbiasa kita komunikasi dengan mereka. Nah, yang kedua dari sisi analisa mungkin ya, dari Predatek kan kita puzzle research ya, ada research namanya di situ. Dari setiap penelitian itu kan ada analisa ya, contohnya kalau sekarang data mining, mungkin yang banyak skripsi tentang data mining, kita harus menganalisa data yang kita punya ini bisa digunakan untuk apa saja. Nah, itu kan kita harus menganalisa secara detail, harus ada tolak ukurnya apa, data itu bisa digunakan untuk apa. Nah, di dunia kerja juga demikian. Jika ada suatu problem yang disampaikan oleh user atau end user, kita harus menganalisa sebenarnya problemnya itu apa. Kadang apa yang disampaikan oleh user itu sebenarnya bukan problem intinya.
Nah, jadi kita harus menganalisa dulu problem itu sebelum kita teruskan ke supportnya, agar supportnya tidak bingung. Nah, semuanya kedua itu antara komunikasi sama analis itu Abang dapatkan di Predatek. Nah, kan tadi Abang bilang tuh, kalau misalnya misalnya apa yang ada masalah problem gitu, terus ternyata itu bukan problemnya gitu. Nah, kayak mana Bang ketahui kalau itu ternyata bukan problemnya gitu? Itu belajarnya gimana Bang? Gimana gitu? Untuk belajarnya, karena sekarang kan kebetulan Pertamina baru sebulan nih, semua aplikasi semua terus transisi. Jadi ini sedikit cerita, satu minggu yang lalu ada problem tentang VPN. Jadi setiap kita mau login VPN, itu login valid terus, gagal terus. Nah, secara awamnya kita menganggapan bahwasanya ID kita ini belum terdaftar sebagai VPN user. Nah, padahal dicek di Active Directory-nya Pertamina sudah terdaftar. Nah, jadi user ini menjelaskan bahwasanya mereka belum terdaftar di situ. Nah, setelah kita coba analisa beberapa laporan, ternyata problemnya adalah di Azure-nya, Azure Active Directory dari Pertamina sendiri. Bahwasanya Azure-nya itu tidak sinkron dengan user ID yang ada di user itu. Atau mungkin kalau Pertamina-nya, Pertamina Persero tidak sinkron dengan PHR WK Rokan gitu. Nah, dari situ dites-tes ternyata problem di sana, baru kita teruskan ke Persero-nya. Bahwasanya ada problem di Active Directory-nya nih gitu. Di Azure-nya. Nah, dari situ baru ketemu bahwasanya problemnya memang di Azure-nya, bukan di user ID user tersebut. Ya, seperti itu ya. Itu misalkan ada problem tentang ini, itu belum tentu kita bisa sebagai abang itu kan belum tentu bisa kalau gitu apa yang mau abang sampaikan gitu kayak pesan dan motivasi untuk anggota Predatek saat ini bang? Mungkin kalau untuk pesannya, jadi semua yang masih kuliah, mumpung sekarang masih ada fasilitas dari kampus ya, mungkin kalau ada training mungkinnya, atau di kampus di Predatek ada tim sendiri untuk sesuatu bikin penelitian, gunakan semaksimal mungkin, karena bisa jadi dari penelitian atau dari grup tim yang ada sekarang bisa membuka rezeki di dunia kerja nantinya setelah lulus. Karena seperti yang di awal kita jelaskan tadi, di FT ini banyak mata kuliah yang jika ditekuni itu bisa menjadi suatu pekerjaan yang menjanjikan. Contohnya jika pandai database, bisa menjadi seorang DBA atau database engineer. Pandai data data engineer. Pandai seperti sendiri, kalau menurut Abang prospeknya sangat, data itu memang sangat penting digunakan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan yang sebelumnya belum bisa terungkap dari sebuah data yang sebagai informasi yang berharga. Nah, mungkin pesannya dalam sekarang sudah Ya. Nah, selanjutnya abang mengenai kegiatan Predok pada malam hari ini gitu bang, kayak mana? Sebenarnya kegiatan Predator gitu gimana tanggapan abang? Kalau menurut saya Predator ini sangat sangat bagus, bisa dibilang sangat bagus karena juga di sisi lainnya
kita kasih di alumni dari sama. Kalau ada dosen lebih kedepannya ada rencana mengundang kajur gitu deh. Nah, yang kita bicara itu ada hasilnya. Jadi bukan apa yang dibicarain hari ini besok habis selesai. Jangan seperti itu. Kalau bisa kedepannya setiap acara itu ada hasilnya. Mungkin bisa kalau seandainya ada yang memiliki kita bicarakan sekarang kan ini antara kerjaan pas yang juga di perusahaan ingin dari alumni itu. Nah, jika dosen saya mungkin yang wewenang di sana bisa diajukan ke kajur atau dekan untuk membuat sama SDM mahasiswa dengan perusahaan. Seperti itu. Oke Bang, balik lagi tadi kan bekerja itu pertama kali kan tadi bekerja chevron. Nah, pada kuliah kan semester 8 gitu. Mulanya nih Abang tahu gitu kan ada atau Abang Jobs menjalan IT ratusan melalui hari-harinya CV dulu beri di Chevron. saya ucapkan kepada Bang Setiawan yang sudah mau memberikan ilmu dan pengetahuan untuk kali ini. Sampai audiens yang ingin kepada narasumber ini boleh langsung atau bertemu melalui chat audiens. Saya terakhir Tanya. Sekali lagi kepada Suraudi pada narasumber untuk boleh bertanya. mau tanya untuk tadi kerjasama. Kira-kira kalau dari halo sendiri untuk punya prospek yang bagus di bidang yang punya prospek bagus ke depannya apabila kita misalnya dari Predatek itu kira-kira bidang pekerjaan apa sih dalam bentuk apa sih yang bagusnya kira-kira? Nah, kalau dari kerjasama sendiri mungkin yang paling mungkin dilakukan itu adalah kayak magang atau KP gitu ya. Nah, dari magang itu bisa membuka wawasan seperti apa sebenarnya. Nah, jika kita lihat dari luar, kita nggak bisa tahu itu butuhnya apa tanpa melalui kerjasama kita, tanpa melalui penyusupan dulu kayak penyusup masuk ke Pertamina,
mereka atau Pertamina seperti apa, nanti di sana baru kita bisa tahu. Karena dari Predator sendiri kan ini tentang riset data ya. Mungkin bisa pengolahan data, karena di Pertamina sendiri itu data itu bisa ribuan, bisa mungkin kalau dalam setahun ada jutaan data. Jika dari tim Predatek ada yang bisa mengolah data tersebut, tidak menutup kemungkinan bisa digunakan ke depannya di Pertamina. Contoh kayak ini di luar IT ya, mungkin kayak itu harinya itu berubah, ada yang 1 juta barel per hari dan sebagainya gitu. Nah, mungkin dari Predatek bisa menganalisa data minyak itu setiap harinya di daerah mana saja yang penghasilnya menghasilkan minyak paling besar. Seandainya di Duri atau di Rumbai. Nah, dari data itu sendiri di keputusan perlunya penambahan baru di daerah sana. Mungkin sebagai karena di Pertamina sekarang yang mereka .net itu sendiri kayak di SI ini emang nggak dipelajari ya, mungkin zaman saya dulu atau kalau seandainya bisa .net itu bisa mendaftar sebagai program Pertamina, peluangnya sangat besar karena di Riau sendiri .net itu sangat sedih, Bang Hadi. Kalau untuk Pak Bambang, Bang Bambang. Susah ngomong. Untuk analis ada namanya data analis, di Pertamina juga nama data analis. Kalau diri biasanya itu ada yang IT, ada yang bukan IT. Kalau untuk IT sendiri, nah pekerjaan saya sekarang bisa lumayan cocok lah ya. Jadi kita ada data puluhan data. Nah, jika kita bisa menganalisa, itu bisa menjadikan sebuah report penanggung keputusan. Diri bisa diajukan ke leader atau ke leadernya sendiri. Itu ada sesuatu yang baru, kemungkinan sesuatu yang belum ada sekarang nanti bakalan ada pekerjaan barunya gitu. Bagus juga pekerjaan ya. Betul, sekarang banyak. Jadi ada beberapa pekerjaan yang di Chevron itu ada, di Pertamina nggak ada, tapi ada pekerjaan di Pertamina ada, di Chevron nggak ada. Jadi Seperti kalau itu. kemarin gini, Pak Bambang kemarin kan ini ya dari Chevron ke Pertamina. Ketika pekerjaan itu nggak ada di Pertamina, itu apakah di Pertamina nanti membuka pekerjaan baru gitu? Iya, mereka ada pekerjaan baru. Contohnya di ini ada aplikasi namanya GDA. GDA itu ya mungkin Bang Adi tahu ya. Saya nggak terlalu tahu GDA Java dari Java. Nah, di Pertamina mereka menggunakan SAP. Nah, itu kan baru. Nah, teman-teman yang dari GDA ini yang nggak tahu SAP, mereka belajar SAP. Jadi di Pertamina mereka beralih dari GDA ke SAP. Jadi kalau bisa dibilang sih itu angka ya, karena baru tiba-tiba cuman kan baru dipakai di Pertamina sekarang, di PHR lah khususnya. Kalau di Pertamina Persero sudah ada SAP-nya. Oke.
ada toolsnya. Kemudian kita kan kebanyakan di Predatek nih fokusnya data research ya. Apa sih yang biasa digunakan di besar big data ataupun ya seperti semacam itu, karena kan kalau kita sendiri kalau misalnya pakai Excel misalnya untuk 500.000 data aja sudah nge-lag laptopnya kayak gitu. Sudah kira kalau di industri biasanya ada tools yang memang untuk mengelola data yang gimana? Nah, kalau ini kebetulan di pekerjaan saya service desk, kan ada ribuan data per bulannya. Biasa sehari 200-300 data. Biasanya saya menggunakan tools aplikasi Power BI gunakan. Sekarang di Pertamina ini untuk masing-masing tim. Mungkin kalau mau bisa saya screen sharing sedikit tentang Bahaya nggak datanya nanti dipublish? Kalau datanya private kan, ini datanya nggak dipublish, hanya di-gesto aja. Ini mungkin recordingnya nanti berbahaya nanti kalau di record dipublish. Masih di-record, nanti tolong di ini aja, di-cut aja. Dari Hani angkatan 2000. Izin Ya. Ketika Abang diterima kerja saat sedang menyusun skripsi, apakah fokus skripsi Abang jadi terganggu? Keterima kerja di Chevron pada semester 8 tuh, pada saat fokusnya nyusun skripsi, itu terganggu? Tentu sangat terganggu karena dari Senin sampai Jumat. Namun di handle ya, karena kebetulan waktu itu dari pembimbing Pak Mustaqim dikasih keringanan, boleh bimbingan di hari Sabtu. Jadi setiap pulang kerja malam itu ngerjain skripsi, lalu di weekend-nya Jumat sore berangkat ke Pekanbaru, Sabtu paginya untuk bimbingan di kafe, biasanya di JJF dulu kalau nggak salah. Jadi ada keringanan yang kan Bang dari pembimbingnya, dari pembimbing Pak Bos. Ya, terus dari Dedi Purnomo angkatan 2020, seberapa besar peluang seorang lulusan IT untuk masuk atau kerja di dunia industri? Peluang lulusan IT untuk bekerja di dunia industri itu seberapa besar sih Bang? sangat besar. Yang penting setelah kita lulus, kita punya senjata apa yang mau kita gunakan untuk perang di dunia kerjaan. Jika kita punya satu aja keahlian khusus yang nggak dimiliki oleh orang lain, atau mungkin orang lain memilikinya, cuman kita di atas dari mereka, itu peluangnya sangat besar di dunia pekerjaan. Contohnya kayak yang tadi, SQL. Oh, ternyata Vina ini pandai SQL, jago query. Nah, setelah lulus, itu bisa dibilang sangat mudah, karena untuk database engineer itu banyak dicari. Yang penting setelah lulus, kita punya senjata, dia punya kemampuan khusus yang bisa kita gunakan. Oke. Ada lagi dari Kusindra. Nah, di RRD Arifin Ahmad tentang data citra. Saya tertarik dengan data seperti yang di data itu open public Bang. Dan bagaimana caranya kita bisa akses data tersebut. Satu lagi Bang, bagaimana Bang Power BI itu free atau gimana Bang? Oke. Nah, untuk datanya sendiri ini
tidak bisa di-share ke publik. Mungkin jika teman-teman ada yang minat datanya, nanti saya coba tanyakan ke Pertamina-nya, apakah boleh data ini di-sharing ke eksternal atau tidak. Sedangkan untuk Power BI-nya ini, Power BI ini free kalau kita punya akun Microsoft. Jadi ada free, bukan free trial sih, memang benar-benar free jika kita punya akun Microsoft-nya. Kayak gitu. Jadi untuk aplikasinya bisa di-download langsung di di Microsoft. Yang membedakan antara free tidaknya, kalau kita punya akun Microsoft-nya, kita bisa sharing ke orang lain. Dari yang udah ada bisa kita share ke orang lain bisa melihat secara online. Tapi kalau kita nggak punya akunnya, kayak tadi, kita hanya bisa buka aplikasinya aja dari sini. Tapi kita mau sharing ke orang lain tidak bisa. Itu aja yang membedakannya. Kalau dari segi tools-nya, semuanya free. Cuman kalau untuk datanya tidak di-share di publik ya Bang ya. Nah, mungkin kalau ada yang nanti boleh japri, nanti coba saya tanyakan ke Pertamina-nya, tadi eksternal kayak yang dibilang Bang Hadi ya, untuk kerjasama penelitian. Bisa aja nanti saya usulkan datanya. Bang. Nah, selanjutnya itu dari Kak Jenny Adifa, angkatan 2017. Izin bertanya, Bang, bagaimana cara kita mengetahui informasi tentang lowongan pekerjaan itu valid atau tidaknya? Dan apa persiapan yang harus kita lakukan agar bisa bekerja sesuai dengan bidang-bidang yang tersedia di perusahaan tersebut? Nah, kalau untuk pekerjaan valid tidaknya, yang pertama pastikan email yang ngirim itu domainnya benar sesuai dengan yang kita apply. Misal kita ada apply di Pertamina, ya memang @pertamina.com atau di recruitpertamina.com. Misal kita apply di tempat lain, kan dengan nanti kita tidak ada apply di perusahaan A, tiba-tiba ada email dari perusahaan A, atau kita ngisi lamaran pekerjaan di Google Form yang kita kan. Nah, jika beda pengirimnya, karena kalau besar kan biasanya tidak dengan Gmail itu aja, atau menggunakan @bla-bla-bla.com atau mungkin domain gratisan. Itu membedakan antara faktor lain juga bisa dilihat dari bayarnya. Biasanya kalau lowongan kerja abal-abal atau penipuan, kita disuruh bayar dulu, atau mungkin bahasa merekanya disuruh beli tiket dulu, atau disuruh medical check up dulu di suatu perusahaan yang sudah mereka tentukan. Nah, itu biasanya dan yang dituju itu untuk menipu, tujuannya biar itu ya biar dari lowongan itu. Setelah kita lowongannya kan ini ternyata misalnya kita ditipu, nggak dapat pertanyaan yang bekerja sesuai bidang yang tersedia. Nah, persiapan yang harus dilakukan yang seperti yang tadi kita bahas, kita mendahului pekerjaan, mengapply suatu pekerjaan, minimal kita tahu dulu dari secara kasarnya pekerjaan itu seperti apa. Jadi satu mungkin kita tahu nih pekerjaannya seperti apa, dan kita bisa pertanyaan itu seperti apa. Masalah kita itu bisa dengan waktu. Ya, kita terima kan di bulan 2 bulan 3 bulan. Nah, di masa training itu kita harus menunjukkan kualitas kita, bahwasanya kita memang layak dapat pekerjaan itu. Yang pertama sekali, kayaknya nggak mungkin deh, karena setiap hari kita akan melakukan pekerjaan itu. Nah, mungkin seperti itu untuk tips yang di perusahaan.
Oke, Bang. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nurul. Bang mau nanya, gimana mau motivasi diri setelah ditolak berkali-kali banyak perusahaan? Motivasi diri mungkin agak berat ya, karena ditolak berkali-kali. Nah, kalau menurut saya motivasi terbaik adalah bahwasanya kita terlalu bentuk perusahaan itu. Bahwasanya itu ingin cari yang di bawah kita, jadi mereka tidak sanggup di ya. Contoh kan kayak mungkin ya expert jadi bidang A, ternyarinya yang ekspor gitu. Nah itu berarti kita ya di yang mereka inginkan, bisa jadi gajinya terlalu nggak sanggup untuk tidak ditolak kali. Terus Nurul, tapi Bang, perusahaan yang saya daftar biasa-biasa aja Bang, terus gajinya juga udah diturunin Bang. Nah, kalau ditolak ini dengan perusahaan yang biasa-biasa aja gajinya turun, mungkin kita bisa, kalau dari informasi yang saya terima, sharing-sharing dari HRD di LinkedIn, kita bisa loh nanya ke HRD-nya, alasan apa sih kita nggak diterima? Apakah kita ada kekurangan di skill atau mungkin di tempat di yang lain ya kita nggak tahu. Kita bisa tanya ke HRD-nya kenapa kita nggak diterima. Itu boleh, itu sah-sah aja. Jadi bisa ditanya nih Kak Nurul. Nah, kalau bahasa Inggrisnya kurang mungkin ini kita nggak tahu ya. Mungkin dia daftarnya di luar negeri mungkin ya. Kayaknya Kak Nurul lebih tahu sih kenapa bisa dibilang bahasa Inggrisnya kurang. Sekelas Kak Nurul dibilang seperti itu. Atau mungkin mereka butuh lulusan dari India mungkin enggak. Oke. Udah sabar Kak Nurul, positive thinking aja. Kak Nurul mungkin levelnya di atas dari perusahaan yang udah di-apply kemarin yang ditolak. Rezekinya nanti mungkin di kedutaan, mungkin ya, di kedutaan Jerman. Ya, Bang. Nah, saya kata malah Kak Nurul. Bang, ada yang bertanya, ada lowongan kerja nggak Bang? Nah, lowongan kerja ada. Nah, kebetulan nih Pertamina Hulu Rock kan lagi open recruitment dari tanggal 25 sampai tanggal 30 September. Mungkin, tapi itu yang sekarang untuk D3 sih. Mungkin kalau ada punya kenalan yang lulusan D3, bisa coba lamar di recruitment.pertamina.com. Bang, mau nanya nih Bang. Iya kan Nurul. Kalau ditengok-tengok setiap lowongan pekerjaan di Indonesia pasti minta minimum 1 sampai yang paling minimum fresh graduate, minimum 1 sampai 2 tahun kerja pengalaman kerja. Itu maksudnya gimana ya, Bang? Nah, ini kemarin sempat dibahas juga di LinkedIn ya sama Anghari siapa gitu, dia expert, memang dia senior HRD. Katanya kalau seandainya ada perusahaan yang minta fresh graduate atau 1-2 tahun pengalaman, kita apply aja. Mungkin kita memang benar-benar fresh graduate nih, belum pernah bekerja di perusahaan. Cuma yang kita punya skill-nya. Nah, itu dari HRD bisa menjadi pertimbangan tersendiri. Bahwasanya, oh ini memang belum ada pengalaman kerja, cuma ditengok dari CV-nya, jago ini, jago ini, jago ini. Sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, nanti itu akan ada seleksi lagi.
Jadi di apply aja Kak Tapi Nurul. kan kalau misalnya dari situ, ya tapi kalau misalnya gitu, anggaplah, oke, ini lulusan S2. Anggap 3 tahun yang lalu saya daftar pekerjaan, memang fresh graduate, dia minta 1-2 tahun pekerjaan, oke saya apply. Pasti bakalan tertimbun dengan yang tamatan dari universitas yang lebih top gitu. Iya kan, Bang? Nah, ini saya juga baru tahu nih kalau lulusan itu mempengaruhi, kecuali pakai orang dalam ya. Mungkin dari sisi kekeluargaan HRD-nya. Dulu sempat ada tuh kalau dari alumni UI itu atau UGM, itu kekeluargaannya alma maternya sangat kuat. Nah, itu bisa jadi Kak Nurul. Namun kalau di umumnya itu tidak mempengaruhi. Karena kemarin ada teman yang cerita, bukan teman sih, lebih ke user, di Chevron dulu mereka daftar, banyak yang dari UI, ITB, UGM, dan ternyata mereka yang diterima itu lulusan UNRI. Tahun 2009 itu banyak orang yang lulusan dari Riau, kalau dulu mereka dari Sumber kemarin cerita ya, banyak yang diterima lulusan UNRI daripada yang lulusan ITB, UGM gitu. Jadi memang benar-benar diseleksi per kualitas, bukan per nama universitasnya. Tapi setidaknya kalau misalnya gini, sekarang sebagai tamatan UIN yang ingin cari kerja di bidang IT, kalau dibandingkan lowongan kerja di IT Riau dengan IT di kota-kota yang lebih besar, itu pasti lebih besar yang di kota-kota besar. Terus kita sebagai orang yang ingin, matikan dulu Kak, kita sebagai orang yang ingin mencari kerja di kota besar, itu, oh ini Bang Hadi kayaknya nih, untuk Bang Hadi yang mencari kerja di luar negeri, itu supaya kita bisa lebih unggul dari calon kandidat yang lain itu gimana Bang Hadi? Kayaknya ini untuk Bang Hadi. Yang udah go internasional Ayo kerjanya. Bang Hadi. Aduh, kok saya boleh ini gimana moderator boleh menjawab? Moderator. Boleh sekali, Bang. Oke. Terima kasih Kak Nurul. Mungkin kalau saya sendiri sih Kak Nurul, kalau sebetulnya kalau masalah kandidat kita bisa menang atau kalah dari yang lain, itu tuh nanti sebetulnya dari kalau requirement-nya udah sesuai ya. Kemudian sebetulnya di interviewnya lagi Kak Nurul. Jadi di situ ada interview, tentu kan interview itu banyak penilaian banyak penilaian ya walaupun online. Kalau saya sih biasanya interview ini ada pengalaman juga nih beberapa ya. Menginterview orang itu kita lihat juga dari attitude-nya, kemudian dari cara dia menyikapi pertanyaan dari interviewer kayak gitu. Jadi kalau misalnya tanggapannya kayak oh dia nih expert nih, tapi dia orangnya nih kayak sok-sokan gitu loh. Itu jadi nilai minus kalau menurut saya sih. Jadi kalau spesifikasinya kita udah oke nih dari yang lain ataupun sama nih dengan yang lain, cara interviewer itu tertarik dengan kita, dari kita bersikap, dari kita menjawab pertanyaannya, entah itu pertanyaan yang nggak logis dan logis gitu loh. Kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak logis yang dipertanyakan sama interviewer. Kayak gitu sih Kak Nurul, kalau di Indonesia ya. Dan dari pengalaman saya sendiri sih gitu. Soalnya kalau masalah spek ataupun keahlian itu udah memang ini sih, udah itu kan nilai dari kalau misalnya apply CV bisa dilihat dari CV-nya, tapi tengok lagi kan ya otomatis itu CV-nya cuma tulis-tulis gitu aja, atau kadang nggak bisa dipertanggungjawabkan ketika kita tanya masalah data, misalnya data mining nih, dia jago nih, bintangnya bintang 5, terus kita tanya ini misalnya metode ini digunakan untuk data ini gimana? Nah kalau dia nggak bisa jawab, berarti kan bintang 5-nya itu
itu kan bintang yang ditulis-tulis gitu aja. Jadi emang tergantung nanti di wawancara sih Kak Nurul. Kecuali nanti ketika wawancara kan, ini kamu anaknya ini ya, itu udah beda lagi Kak Nurul. Itu sih Kak Nurul. Itu aja. Oke, thank you Bang. Semoga Barangkali tetap nomor 1 ya. semoga termotivasi lagi. Oke, Bang. Nah, pertanyaan dari Dedi Purnomo, yang seberapa besar peluang seorang lulusan IT untuk masuk atau kerja di industri? Boleh diulang, Bang? Seberapa besar peluang seorang lulusan IT untuk masuk kerja di dunia industri? Oke, kalau untuk peluang lulusan IT sekarang itu sangat besar. Yang penting kita memang lulus IT, punya kemampuan IT, bukan cuma lulus dengan predikat mungkin cum laude, tapi hanya nilai saja kayak yang dibilang Bang Hadi. Oh, ini data mining-nya bintang 5. Waktu ditanya ternyata nggak bisa jawab. Nah, sebenarnya tolak ukur dia ngasih bintang 5 itu apa? Apakah dari nilai A yang diterima jadi bintang 5, atau memang dia punya skill tersendiri, makanya dia bisa kasih bintang 5 itu. Mungkin ini Bang Bambang mungkin bisa ini juga sih bisa dibantu untuk tips triknya gimana sih CV itu sebetulnya, apakah bagus memasukkan bintang-bintang itu di dalam CV, atau tolak ukur nilai misalnya pemrograman 1-10 nilainya 9 kayak gitu. Nah, untuk sepengetahuan saya, karena kebetulan sering lihat-lihat di LinkedIn ya untuk HRD yang senior, memang tidak bagus untuk membuat thread atau membuat kayak tadi lah, kayak bintang-bintang di CV, bintangnya ada 9 dari 10, karena yang bisa menilai diri kita itu bukan kita sendiri, tapi ya expertnya. Contoh kita bikin pemrograman dibikin 9 dari 10. Ternyata ya memang kemampuan kita cuma di situ. Padahal ranknya sampai 100, cuman kita biasanya 9 sampai 10. Karena kita cuma punya 10 maksimalnya, jadi kita bikin 9, itu tinggi menurut kita kan. Dan ternyata rank tertingginya itu 100. Jadi HRD nanya pemrogramannya 9, tapi kita nggak tahu, berarti memang dia nggak expert di situ, dan itu sebenarnya nggak bagus untuk diletak di CV. Jadi penilaian skill itu sendiri memang waktu interview itu. Waktu interview contohnya SQL, PHP, Python, semua ditulis. Nah, disitulah enaknya kita, kalau kita nggak bikin bintang-bintang, HRD itu nggak mungkin nanya semua. Mungkin mereka bisa tanya, jadi dari sekian bahasa pemrograman yang dikuasai, expertnya di mana? Nah, kita jelasin satu aja bahasa pemrograman yang paling kita expert. Nah, setelah itu kan kita bisa tahu, HRD bisa menilai kita, oh ternyata expertnya hanya segitu. Nah, yang bisa menilai itu bukan kita, tetapi memang dari orang yang berkompeten gitulah. Jadi memang nggak bagus untuk era sekarang membuat bintang atau bikin rating di kemampuan kita di CV. Terima kasih. Mungkin bagusnya ratingnya di ini aja ya, Play Store. Ada lagi pertanyaan nih, Bang. Dari Bang Hamdani Asril. Bang, sewaktu ngolah data tuh ada gunain metode atau algoritma yang dipelajari khusus di perkuliahan, atau teknik-teknik khusus dalam mengolah data sampah tersebut? Kalau untuk data teknik khusus, ada namanya data cleaning ya. Itu mungkin teknik atau apa sih kalau di data mining, transformasi data ya. Karena memang nggak semua data itu bisa digunakan. Contohnya data yang blank, data kosong kan, itu bisa kita hapus atau bisa kita bikin rata-rata dari data yang lain. Itu memang tetap dilakukan, karena kalau ada yang kosong, nanti otomatis hasilnya juga nggak bakalan maksimal, nggak bagus. Tapi kalau untuk teknik-teknik lain, mungkin yang dimaksud Bang Dani tentang ya
data mining kan banyak nih tekniknya ya, kayak apa namanya, algoritmanya banyak tuh kayak KNN, PNN, NBC itu kalau sekarang tidak digunakan lama. Contoh dari data time series, dulu yang paling sering dicontohi Pak Mustaqim adalah association rule di Indomaret. Kalau hari ini banyak produk ini dijual, contohnya hari Sabtu banyak deterjen, mungkin orang minggu nyuci deterjen yang dijual, maka Indomaret bakalan minta barang deterjen itu di depan, jadi orang yang masuk langsung jumpa deterjen itu kan association rule ya. Ini tolong dikoreksi ya kalau salah. Nah, di Power BI tadi itu saya nggak menggunakan teknik association rule, cuman hasilnya sama seperti itu. Contoh di jam 8 sampai jam 10 tadi kan itu jam-jam sibuk. Saya bisa tambahkan apa namanya kayak anggota lain untuk masuk di jam segitu. Hasilnya sama, cuman caranya aja yang berbeda. Gimana Bang Dani? Ada suaranya? Oke, terima kasih. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir Bang. Dari Bang Hadi, minta motivasi untuk kami gimana istiqomah mengikuti kegiatan-kegiatan Predatek yang berpotensi berguna di pekerjaan saat ini. Motivasi supaya istiqomah Bang, mengikuti kegiatan Predatek. Kegiatan Predatek itu banyak ya sekarang. Ada apa namanya kayak yang di Instagram itu, lupa saya. Kalau untuk contoh yang kayak sekarang Predator ini, sebenarnya Predator ini bagus kalau kita ya istiqomah itu yang susah ya. Contohnya kita kan narasumbernya ini beda-beda. Ada yang dari programmer, ada yang dari analis dan sebagainya. Mungkin aja ada satu yang cocok sama diri kita sendiri. Oh ini cocok nih, jadi kayaknya ada yang cocok tadi ya, siapa namanya yang dari rumah sakit tadi ya. Nah, contohnya dia cocok dengan data ini, cocok dengan tipe pekerjaan seperti ini. Nanti bisa ada kelanjutannya, nanti dia sharing mungkin kan. Ya setelah dia sharing, kita tahu nih kemampuannya seperti apa. Dan kebetulan adalah di kantor membutuhkan. Nah, itu bisa jadi kayak batu loncatan. Karena batu loncatan yang paling gede itu ya orang dalam. Jadi kalau seandainya ini programmer nih jago, Bang Hadi lagi jelasin tentang programming kan, mungkin Bang Hadi jagonya entah PHP atau Java, ada yang jago Java. Kebetulan karena dia jago Java, dia sering tanya ke Bang Hadi ini gimana sih saya mau bikin ini, apa aja yang harus saya kuasai mungkin ya. Nah kebetulan karena sering tanya kan dekat tuh sama Bang Hadi. Nah di perusahaan Bang Hadi lagi membutuhkan seorang Java programmer. Jadi dari situ kan Bang Hadi bisa tahu, oh ini ada nih yang sering nanya, dia jago Java, bisa lah kayak ya dia sarankan ke perusahaan, oh ini saya punya teman yang bisa dididik atau bisa di training biar lebih pro untuk tentang Java. Nah, Bang Hadi situ sebagai penjaminnya. Bang Hadi menjamin nih si A ini yang jago Java ini bisa expert Bang Hadi, anggapannya gitulah ya. Nah, jadi setelah Bang Hadi ngasih jalan, itu adalah jalan yang sangat bagus ya, jalan orang dalam. Itu jadi peluang terbesar untuk si A tadi itu bekerja selanjutnya. Jadi yang terpenting itu setiap acara seperti ini, ya memang ada value-nya, ada hasilnya gitu untuk kedepannya. Karena kan kita nggak semuanya memiliki hobi yang sama dan kemampuan yang sama kan. Contoh yang jago desain mungkin Bang Dani bisa sebagai ini jembatan orang dalamnya untuk yang jago-jago desain, channelnya kan banyak gitu. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Orang dalam tuh. Wah, banyak sekali ilmu ini dapat. Alhamdulillah sampai di penghujung acara. Sebelumnya diharapkan kepada seluruh partisipan agar mengisi daftar kehadiran yang ada di kolom chat. Nah,
Terima kasih kepada narasumber yakni Bang Bambang Setiawan yang telah memberikan waktunya dan kesempatannya juga serta ilmu. Mudah-mudahan kita masih dapat bersilaturahmi di lain waktu, dan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah menyempatkan malam hari ini. Saya Arvina Fadila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.